Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan belajar kitab Fathul Qarib juzuk 1 halaman 144 tentang rukun salat. Faslun fi arkanis salat. Ini satu pasal pada menjelaskan segala rukun-rukun sholat. Arkan jamak dari ruknon. Ruknon, rukrani, arkan. Wa taqaddama makna sholah. Boleh takdim kah? Kalau takdim masdar ada ya, ada pandalnya. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Dan telah terdahululah oleh makna solat pada lughah dan pada syarak. Taqaddama dan dan telah terdahulu. Oleh apa terdahulu? Oleh makna solat pada lughat dan pada syarak. Sebelumnya sudah dibahas di belakang. Solat lughatan ad-du'a, syar'an aqwalun wa af'alun kah? Muftatahatun bitakbir dan seterusnya. Jadi di sini pasal membahas tentang rukun sholat. Sebenarnya bukan hanya rukun. Beliau juga akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat. Rukun sholat dan sunnahnya. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Dan bermula rukun sholat itu 18. Apa ya 18 rukun? Rukun salat ada 18. Ini menurut dalam kitab ini. Jadi setiap kitab itu beda-beda. Para ulama ada yang macam-macam. Ada yang kitab menghitung rukun salat itu 17. Ada yang menghitung rukun salat itu berapa? Ada yang 14, ya. Ada yang 15. Ada yang 19, macam-macam. Yang sering kita dengar rukun salat itu 13. Sebenarnya sama, cuma ada yang digabungkan. Ada tumak ninah nanti 4, di rukuk mesti tumak ninah, di i'tidal mesti tumak ninah kah? Di sujud mesti tumak ninah, kadang digabung dihitung satu. Itu yang menyebabkan bedanya hitungan. Jadi kalau ada yang bilang rukun sholat itu 18, ya nggak apa-apa. 13 juga boleh, ya kan? Tergantung cara dia menghitung. Nanti kita lihat. Nah, itu di segi penjelasannya sepintas. Kemudian di segi i'rabnya ruknan tamnyid. Ruknan itu tamnyid. Tamnyid yang untuk menguatkan sebenarnya. Sebenarnya ruknan itu nggak perlu karena udah dipahami. Wa arkanus sholati samaniyata asyara. Rukun sholat itu ada 18 kah? Udah kita paham dari belakang arkan. Beliau nambah lagi ruknan. Apa ya 18 rukun? Kan 2 kali. Itu tujuannya untuk taukid. Tamnyid yang faedahnya taukid. Sebenarnya nggak mubham lagi. Jadi tamyiz itu satu isim mansub yang menjelaskan isim mubham sebelumnya. Sebenarnya di sini nggak mubham. Rukun salat 18. Kan kita udah tahu. 18 itu apa? Rukun. Ya kan? Rukun salat ada 18. 18 itu berarti rukun. Beliau tambah lagi ruknan. Nah, itu namanya untuk penguat aja. Ya. Itu kan. Ahaduha an-niyatu. Bermula yang pertamanya 18 itu niat. Bermula yang pertamanya 18 itu niat. Nah, itu niat.
Jadi kalau dalam kitab ini kata beliau sepakat umat semuanya. Umat muslim menyatakan bahwa sholat itu mesti ada niatnya. Kemudian musannif menaruh niat pada posisi pertama. Rukun sholat 18, yang pertama niat. Karena dia nggak gugur. Baik orang sholat duduk, berbaring segala macam semuanya harus ada niatnya. Adapun berdiri kan ada gugurnya. Orang nggak mampu berdiri bisa duduk. Kalau niat mesti mampu kah? Makanya diawali dengan niat. Walaupun dalam prakteknya kan kita berdiri dulu. Berdiri baru takbir kah? Sambil niat. Nah itu. Tapi di sini beliau memulai dengan niat, alasannya seperti itu. Karena kata beliau nggak sah sholat tanpa niat. Ya. Tuh. Nah, ringkas saja begitu. Yang pertama niat. Niat kalimatnya apa? Di segi saraf. Nah ini kalau paham Kailani pasti tahu. Nah, inilah dijelaskan dalam Kailani. Madinya apa? Nawa. Nawa yanwi niyatan kah? Berarti kan ada waw yang dirubah jadi ya kah? Nawa yanwi niwiyatan. Nah, kah? Niwiyatan. Waw sukun yang tadi pagi ini. Waw sukun sebelumnya kasrah. Waw dirubah jadi ya. Ketemu dua ya diidghamkan dalam ya niyah. Itu pentingnya saraf. Nah itu masdar. Nawa yanwi. Nah, karena banyak kata-kata dalam bahasa Arab tidak seperti tertulis kah? Asalnya. Asal ya itu wow. Nah, itu di syarah Kailani subuh kan, jam ngantuk kan. Dah. Wahia kasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Wahia dan dianya niat itu kasdu syai'i, merencanakan sesuatu. Merencanakan sesuatu, muqtarinan. Hal keadaan merencanakan, kita hal keadaan merencanakan itu muqtarinan yang berbarengan ia bi fi'lihi dengan melakukannya sesuatu. Niat. Nah, kita ini dulu. Niat secara lugawi. Niat secara lugawi rencana. Rencana. Baik rencana itu berbarengan dengan kita melakukan sesuatu atau tidak. Itu niat namanya secara lugawi. Tapi dalam syara, dalam secara istilah ini kasdus syai'i. Merencanakan sesuatu di mana rencana itu terjadinya berbareng dengan melakukan sesuatu. Sesuatu contohnya sholat. Merencanakan sholat ketika kita mau mulai sholat, itulah niat. Makanya niat mesti dalam takbir, yaitu di awal sholat. Saya pengen sholat entar lagi, itu bukan niat karena entar, ya. Itu namanya azam, keinginan. Tapi di sini ada rencana, keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan, keinginan itu kita munculkan berbarengan dengan melakukan perbuatan itu. Nah itulah niat, agak rumit memang niat, ya. Nah. Itu muqtarinan kita hal. Wa mahalluhal qalbu, dan bermula tempatnya niat itu hati. Niat tempatnya hati. Bukan di mulut. Di mulut bukan niat namanya. Nah, artinya tidak wajib kita mengucapkan niat. Baca nawaitu usalli dhuhra itu enggak wajib. Atau di sini usalli dhuhra, usalli fardat dhuhri ya, enggak wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i sunnah mengucapkan itu. Sunnah, tapi enggak wajib. Sunnah tujuannya supaya lidah kita membantu hati untuk memudahkan niat. Kemudian bila terjadi perbedaan antara ucapan dan hati, yang dihitung yang ada dalam hati. Kita sholatnya duhur, usalli fardal asri kita baca kan.
Tapi dalam hati kita niat sahaja aku sholat duhur. Tetap sah, yang hitungannya dalam hati, bukan ya di mulut. Karena niat tempatnya di hati. Nah itu. Ya. Titik dulu. Nah, ada yang perlu dibahas di situ? Lihat-lihat dulu, jangan panjang-panjang. Pertama lihat maknanya. Kalau belum beres maknanya kita bereskan. Yang kedua lihat i'rabnya. Ya, ya kalimatnya kalau ada yang perlu ditanyakan. Jangan ditanya semua tapi. Ya, ditanya yang nggak bisa aja. Fa in kanatis sholatu fardhan, dan jika adalah sholat itu fardu. Fa in kanatis sholatu fardhan, maka jika adalah sholat itu sholat fardu, wajib, niscaya wajiblah oleh niyatul fardiyah, oleh niat fardu, oleh niat kefarduannya. Fardiyah kefarduan, ada ya nisbah. Fa in kanatis sholatu fardhan, maka bila adalah sholat itu fardu, wajaba niyatul fardiyati, niscaya wajiblah oleh niat kefarduannya. Sholli fardat, fardat duhri. Kita mau sholat duhur harus sebut fardunya, fardat duhri. Jadi kalau sholat sunnah gimana? Wajiblah oleh niat kefarduan, atau niat fardu juga boleh. Sebenarnya kefarduan, ada ya nisbah. Niscaya wajiblah oleh niat kefarduannya. Kalau sholatnya sholat fardu, wajib kita niat fardunya. Aku sholat fardu. Nah, itu. Tapi kalau sholat sunnah nggak perlu disebutkan aku sholat sunnah. Aku sholat aja udah. Aku sholat duha misalkan. Mesti duha sunnah kan? Nggak ada duha yang wajib. Wa qasdu fi'liha, kita ataf kepada niyatu. Maka jika adalah sholat itu fardu, wajaba qasdu fi'liha, wajiblah oleh meniatkan memperbuatnya sholat fardu. Qasdu niat juga artinya, niat fi'liha memperbuatnya sholat fardu. Qasdu mengkasat, meniatkan, fi'liha memperbuat. Jadi ketika kita takbir, kita mau sholat duhur nih. Kita takbir, kita niat aku sholat fardu. Aku sholat fardu. Aku sholat fardu. Plus aku pengen berbuat sholat fardu. Ada niat berbuatnya. Nah itu. Biasanya udah lengkap. Usalli fardat duhri, niatnya di sini begitu. Apa terjemahannya di sini? Sengaja aku sholat fardu. Berarti disengaja itu yaitulah niat memperbuatnya. Nah, itu. Jadi wajib niat fardu, wajib niat memperbuat fardu. Tambah satu lagi, wa ta'yinuha. Semuanya kita atas kepada niat tuh. Wajiblah oleh menentukannya sholat. Wa ta'yinuha, wajiblah oleh ta'yin, menentukannya sholat fardu. Sholat fardu banyak, ada 5. Wajib kita sebutkan namanya. Duhur apa asar. Min subhin au duhrin masalan. Dari subuh atau duhur misalnya. Sebutkan. Jadi usalli fardat duhri udah lengkap. Usalli fardat duhri. Itu doang yang wajib. Sengaja aku melaksanakan sholat fardu duhur. Udah lengkap. Nah itu yang wajib niatnya kan. Allahu Akbar. Udah.
Itu maknanya. Au kanatis sholatu naflan zata waqtin. Zata kita baca. Au kanatis sholatu naflan, atau bila kanatis sholah atau pada kanatis sholah di atas. Maka jika adalah sholat itu sunnah naflan. Atau adalah sholat itu sunnah. Sunnah yang bagaimana? Zata waqtin. Sunnah yang memiliki waktu. Zata waqtin, zata naik kepada naflan. Atau adalah sholat itu sunnah. Sunnah yang bagaimana? Zata waqtin, yang memiliki waktu. Mana contohnya? Karatibatin. Seperti sunnah ratibah. Sunnah ratibah maknanya sunnah yang mengiringi sholat fardu, qabliyah dan ba'diyah. Au zata sababin. Zata sababin atau kepada zata waktin. Atau adalah sholat itu sunnah, sunnah yang zata sababin. Sunnah yang memiliki sebab. Mana contohnya? Kal istisqai, seperti sholat minta hujan. Niscaya wajibah. Wajibah jawab in. Niscaya wajiblah oleh niat memperbuatnya sunnah. Niscaya wajiblah oleh kasat niat memperbuatnya sunnah. Wa ta'yinuhu, dan wajiblah oleh menentukannya nafal, menentukannya sunnah. Kali lagi. Kanatis sholatu naflan, atau adalah sholat itu sunnah. Zata waktin, sunnah yang memiliki waktu, seperti ratibah. Sunnah ratibah, qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Atau zata sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Kal istisqai, seperti sholat istisqa. Wajaba qasdu fi'lih, wajiblah oleh niat memperbuatnya sunnah. Duha contohnya. Usalli duha. Usalli duha. Wajiblah oleh niat memperbuatnya sunnah dan menentukannya sunnah, menentukan namanya. Usalli duha udah cukup. Sengaja aku sholat duha. Sengaja itu niat memperbuat, duha itu menentukan sholatnya. Adapun menyebut sunnahnya enggak wajib. Enggak perlu usalli sunnatat duha, enggak usah. Usalli duha udah cukup. Tapi kalau fardu harus ada fardu kah? Usalli fardat duhri. Oh, ini ada. La niyatun nafliyati. Tidak wajib oleh niat nafliyah. Tidak wajib oleh niat sunnah. La huruf ataf. Niyatu kita ataf kepada qasdu. Tadi wajiblah oleh niat memperbuatnya sunnah dan menentukannya sunnah. La niyatun nafliyati. Tidak wajib oleh niat sunnah. Nah, tidak maknanya tidak wajib. Gitu. Ta'yinuhu ya. Ta'yinuhu. Ya, ta'yinuhu yang benar. Di kitab saya ta'ayyunuhu. Yang benar ta'yinuhu. Bukan ta'ayyu. Wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Bukan ta'ayyunuha. Nah, titik dulu. Lihat-lihat kan?
Coba ulang sekali. Zikri. Ulang maknanya. Dengarin yang lain, semua dapat. Ya. Ya. Wa taqaddama. Telah terdahululah makna salat Kenapa salatu? Salati mutafilih. Terus? Nah, nggak disimak berarti tadi. Nggak boleh sama niatun. Isim adat murakkab. Sama niata. Ya. Oke, cukup. Titik. Lanjut, Abu Bakar. Ayo, yang kencang Abu Bakar. level 8 volumenya. Ayo. Ya. Gimana bacanya sekali lagi? Wa mahalluha. Isim makan dari halla maksudnya. Dan bermula tempatnya niat. Mahalluha. Fa'ing takhallus min iltiqa'i sakinah ini ya. Fa'ing kanatis salatu. Oke. Dan jika ada salat itu dan wajiblah niat memperbuatnya fardu. Menentukannya fardu. Ta'yin menentukan. Min ya. Seperti sunnah ratibah. Nggak boleh pakai tanwin. Zata sababin idhofah. Saya isi buruk agar Nabi sunnah. Nah, lanjut Mas Haji ke depan, baca barisnya aja. Mas Haji. Ayo.
qiyami Ya, jawab in. anil qiyami qa'ada. Ya. Qa'ada kaifa sya'a wa qu'udihi. Muftarishan afdalu. Oh, titik cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani al-qiyamu. Bermula rukun salat yang kedua itu berdiri. Berdiri. Mana lagi berdiri? Ma'al qudrati alaihi, bersama mampu di atasnya berdiri. Nah. Rukun salat yang kedua berdiri. Cuma bagi yang mampu. Kalau niat nggak disyaratkan bagi yang mampu. Semua harus mampu. Karena nggak berat. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bersama mampu alaihi, atasnya berdiri. Karena syaratnya berdiri, mafhumnya berarti tafriq nih, fa tafriq. Fa in ajaza anil qiyami, maka jika lemah ia dari berdiri, qa'ada, niscaya duduk ia. Fa in ajaza, maka jika lemah ia anil qiyami, dari berdiri, qa'ada, duduk ia. Bagaimana cara ia duduk? Kaifa sya'a, hal keadaan bagaimana berkehendak ia. Nah. Jadi orang yang nggak mampu berdiri duduk, cara duduknya terserah, bebas. Duduk iftirash boleh, duduk tawaruk boleh, duduk bersila juga boleh, bebas. Duduk salat itu bebas. Qa'ada, niscaya duduk ia. Kaifa sya'a, dalam keadaan bagaimana mau ia. Kaifa bagaimana? Kaifa haluk. Sya'a berkehendak ia. Kaifa kedudukannya hal. Duduk ia hal keadaan bagaimana suka ia. Nah itu. Nah, jika dia nggak mampu duduk juga, baru berbaring. Berbaring seperti orang meninggal. Nggak mampu berbaring, telentang. Nggak mampu telentang, isyarah kah? Dengan mata. Nggak mampu, dikuburkan. Artinya sholat nggak gugur kah? Nggak gugur. Selama masih jiwa raganya sehat, akalnya masih ada. Walaupun badannya nggak sehat, sholat selalu wajib. Ini menunjukkan bahwa sholat itu penting, sehingga nggak boleh ditinggalkan. Nah. Jadi tidak ada gugur sholat selama akalnya masih ada. Dah. Wa qu'uduhu muftarishan, mubtada. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Dan bermula duduknya seseorang, hal keadaan seseorang itu muftarishan, yang iftirash. Iftirash, tahu kan duduk iftirash? Dulu tahiyat awal. Itu afdalu, lebih utama. Wa qu'uduhu, dan bermula duduknya seseorang, hal keadaan seseorang itu muftarishan, yang iftirash, itu afdalu, lebih utama. Lebih utama duduk iftirash daripada duduk bersila. Duduk bersila dalam bahasa Arab namanya tarabbu. Duduk bersila, tarabbu. Wa qu'uduhu, bermula duduknya seseorang muftarishan, dalam keadaan iftirash, itu lebih utama. Ini yang nggak ada dalam kawakib kemarin. Dalam kawakib kemarin sahib hal fa'il, ja'a zaidun rakiban. Sahib halnya maf'ul, rakibtul farasa musrajan. Sahib halnya fa'il dan maf'ul, laqitu abdallah rakibaini kan? Ini sahib halnya mudhaf ilaih. Ini muftarishan, kita hal kepada dhamir hu, qu'uduhu.
bermula duduknya seseorang. Ya, hal keadaan seseorang yang duduk itu muftarishan. Itu lebih utama. Boleh hal kepada mudhaf ilaih. Nah, ini tambahannya kan? Ya. Mungkin di kawakib ada di dalam, kita nggak baca. Nah itu. Boleh sahib hal mudhaf ilaih, yang penting ma'rifah. Ini dhamir ma'rifah. Boleh. Ya. Muftarishan isim fa'il dari iftarosha. Farosha. Wadan ifta'ala. Fahuwa muftarishun. Nah itu. Ya. Satu lagi. Wasalisu. Wasalisu takbiratul ihrami. Bermula yang ketiga rukun salat itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir pengharaman ya. Jadi nggak usah diartikan takbiratul ihram, ihram dari ahrama. Yuhrimu ihram, mengharamkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar biasa kah? Yaitu takbir yang tujuannya mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Sebelum kita baca takbir boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol kah? Sekarang sesudah kita takbir semuanya jadi haram. Nah, itu maknanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan hal-hal yang tadi halal. Nah itu. Ta'ayyana. Fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha ay yaqula Allahu Akbar. Maka mesti ya ta'ayyanu, maka mesti kepada orang yang mampu, qadir. Ada yang namanya qadir enggak ada? Maka mesti 'alal qadiri kepada orang yang mampu bin nutqi biha, mampu dengan berucap dengannya takbir, kembali ke takbirah. Maka mesti kepada orang yang mampu dengan mengucapkan dengannya takbir ayyakula fa'il yata'ayyanu, oleh bahwa berkata ia Allahu Akbar. Bukan orang bisu, orang mampu bertutur wajib dia membaca Allahu Akbar. Kalau orang nggak mampu bertutur berarti nggak wajib. Wasalisu takbiratul ihram. Bermula yang ketiga itu takbiratul ihram. Fayata'ayyanu. Fa maka, yata'ayyanu mesti, maka mesti 'alal qadiri kepada orang yang mampu bin nutqi dengan mengucap, dengan bertutur, biha dengannya takbir, oleh apa mesti ayyakula, oleh bahwa berkata ia Allahu Akbar. Nah itu mesti kita baca Allahu Akbar. Ya, jadi hamdah pakai Allah, hamdah kata. Kita baca kata itu, jangan disambung. Jangan imaman, imam Allahu Akbar. Misalkan usolli fardad duhri, imam Allahu Akbar. Jangan kita sambung seperti itu. Harus dipisah. Ya kan? Kalau kita sambung imam Allah, hamdah kan jadi hilang. Jadi hamdah wasal kan? Nah, harus pakai kata. Tapi sah juga. Sholli fardad duhri arba'a raka'atin imam Allahu Akbar. Kita sambung kan? Kurang bagus.
Yang bagus langsung Allahu Akbar. Ada A-nya. Nah, itu makna kata. Kemudian, apalagi ada tambahannya? Jadi banyak syarat takbir. Ada 15 syarat takbir baru sah. Takbir itu dalam posisi berdiri. Kalau kita orang yang sanggup berdiri kan, dalam posisi berdiri di situ takbirnya. Jangan sambil ruku takbir. Kayak orang ngejar masbuk gitu kan. Imam udah ruku, kita biar dapat rakaat udah sambil miring Allah, nggak boleh. Nggak sah sholat. Takbiratul ihram mesti ketika kita tegak. Jangan sambil turun. Kemudian harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Gadang, nggak boleh. Ada Allah Maha Gadang. Kemudian mesti duluan Allah daripada Akbar, nggak boleh kita balik. Akbarullah, nggak boleh. Walaupun sama i'rabnya, Allahu mubtada, Akbaru khobar. Kita balik, jadi khobar muqaddam, mubtada muakhar, kan? Nggak boleh. Nggak boleh Akbarullah. Kemudian hamdah Allah jangan dipanjangkan. Allah, nggak boleh. Jadi nambah huruf. Jadi hamdah istifham. Apakah Allah itu maha besar? Jadi pertanyaan. Bahaya. Nah itu. Kemudian jangan panjang bar. Kadang kita nggak sadar. Allahu Akbar. Nah, kan? Itu udah tambah bar, tambah alif antara ba dan ra. Nggak boleh. Nah. Akbar itu tambur namanya. Tiblun, gendang. Nah, Akbar maha besar, kalau akbar gendang. Allah gendang, kan syirik kita kalau sesat. Gitu. Kalau sengaja jadi kafir. Kalau ikbar itu salah satu nama haid perempuan. Ikbar. Ikbar. Nah itu. Banyak cara-caranya, tapi nggak terlalu ini. Udah. Allah Akbar, boleh nggak? Allah Akbar, kita wakaf. Pendapat yang kuat menyatakan nggak boleh. Tapi ada pendapat satu lagi menyatakan boleh. Allah Akbar. Kalau cuma sebentar, boleh. Tapi kalau lama nggak boleh. Allah Akbar. Nah, nggak boleh. Ini nggak ada kejadiannya ini. Tapi kalau tambah alif lam boleh. Tambah alif lam di Akbar. Allahul Akbar. Itu boleh, nggak merusak makna. Allahul Akbar. Boleh. Dua-dua bagiannya ma'rifah. Mubtadanya ma'rifah, khobarnya ma'rifah. Atau kita tambah sifat lain di antaranya boleh juga. Allahul Jalilul Akbar misalkan. Boleh. Tambah sifat. Allahul Jalilul Akbar. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Boleh. Nah, kalau sifatnya kita tambah satu atau dua masih boleh. Tapi kalau tiga udah dianggap panjang, nggak boleh. Allahul Jalilul Azimul Halimul Akbar, panjang banget, nggak boleh. Allahul Ladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddus Akbar, ya, nggak boleh kepanjangan. Kalau dua doang masih boleh. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, boleh. Nah, itu di dalam ada semuanya. Enggak. Kemudian takbirnya syarat lagi harus kita dengar, bisa memperdengarkan diri sendiri, jihar dikit, ya. Nah, ukuran kita dengar, kalau kuping kita sehat, takbir yang kita baca harus bisa didengar oleh kuping kita, itu di syarat. Nggak boleh takbir dalam hati, nggak dengar kan? Nggak boleh, karena itu rukun qauli, takbir kan rukun qauli, harus kedengaran. Nah. Udah panjang lebar, nggak dibaca semua, banyak juga itu.
Di dalam. Nah, udah. Kembali ke luar. Jadi orang yang mampu bertutur bacalah Allahu Akbar. Kemudian fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Maka tidak sahlah oleh Ar-Rahman Akbar. Jadi lafaz Allah nggak boleh diganti. Ar-Rahmanu Akbar nggak sah. Wa nahwuhu, dan seumpamanya Rahman Akbar. Nggak boleh juga Ar-Rahimu Akbar, nggak boleh. Jadi mesti pakai lafaz jalalah. Fala yasihu Ar-Rahmanu Akbar, maka tidak sahlah oleh Ar-Rahmanu Akbar. Wa nahwuhu, dan seumpamanya Rahman Akbar. Oh, ada ya, yang kita baca di dalam tadi ada. Nah. Fala wala yasihu fiha takdimul khabari 'alal mubtada'i. Dan tidak sah padanya takbir. Dan tidak sah padanya takbir oleh takdimul khabari, oleh mendahulukan khabar 'alal mubtada'i, atas mubtada. Nggak boleh kita balik susunannya. Mana contohnya membalik? Kaqaulihi, seperti ucapannya seseorang, akbarullah. Nggak boleh. Akbarullah. Nah. Mana titiknya? Jadi panjang ini. Oh, dikit lagi. Dah. Wa man ajaza. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyati. Barang siapa yang lemah ia anin nutqi, dari bertutur, biha dengannya takbir, bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Wa man ajaza, dan barang siapa yang lemah ia anin nutqi biha, dari bertutur dengannya takbir, bertutur bil arabiyyati dengan bahasa Arab, tarajjama anha, niscaya menterjemah ia, tarajjama, niscaya menterjemah ia, anha, darinya takbir, bi ayyi lughatin sya'a, bi ayyi, dengan mana saja, lughatin bahasa, bi ayyi lughatin, dengan mana saja bahasa, sya'a yang mau ia. Tarjama, bukan tarajjama. Tarjama, rubai. Tarjama, niscaya menterjemah ia, anha, darinya takbir, bi ayyi lughatin, dengan mana saja lughat, mana saja bahasa, sya'a yang mau ia. Nah, jadi kalau kita orang Padang, Allah Maha Gadang. Kalau orang sini, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Nah, kalau bahasa Aceh, Allah Maha Rayu, ya? Allah Maha Rayu. Rayu itu besar, raya. Raya itu rayu. Hari raya, hari besar kan? Rayu. Nah, tetap takbirnya yang diterjemah. Kalau Fatihah kan nggak diterjemah, kita nggak bisa baca Fatihah, bukan diterjemah, langsung pindah ke zikir lain yang hurufnya sama seperti Fatihah kan? Atau ayat lain. Tapi kalau takbir diterjemah. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhara. Dan tidak berpaling ia. Dan tidak berpaling ia anha, darinya takbir, ila dzikrin akhara, kepada zikir yang lain. Nah. Nah itu. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab berarti terjemah saja. Tidak berpaling ia darinya takbir, ila zikrin akhara, kepada zikir yang lain. Titik sampai di situ. Nah, coba dilihat-lihat, mungkin ada yang pengen ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Yang gede suaranya?
apanya yang ditanya? I'rabnya. Ajaza, lemah. Waman ajaza, dan barang siapa yang lemah ia dari bertutur, anin nutuki. Udah 5 kali ketemu ajaza di belakang. Apa yang ditulis lagi? Cara menulis, kalau mufradat yang udah pernah ketemu di belakang jangan ditulis lagi. Kan udah ada di belakang ajaza tadi kah? Ada. Mana tadi ajaza? Fa in ajaza anil qiyami, jika lemah ia dari berdiri, udah ada ajaza. Di depan ajaza lagi. Nah. Tuh. Kan indah kalau kitabnya bersih kan? Nah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.